Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Islam Awal Akhir. Inilah kisah-kisah yang mengubah umat dari awal hingga akhir. Islam Awal Akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk memberikan semangat untuk membuat konten bermanfaat lainnya. Kisah dimulai. Api itu tak pernah padam. Di tengah kobaran yang tak mengenal belas kasihan, seorang lelaki berjalan tertatih, perutnya terbelah dan ususnya terburai, menyeret di tanah neraka yang menyala. Setiap langkah disertai jeritan. Setiap tarikan napas membawa penyesalan yang tak lagi berguna. Para penghuni neraka memandangnya dengan ngeri. Bukankah engkau dahulu orang yang terpandang? Bukankah engkau pemimpin bangsa? Lelaki itu menunduk. Aku adalah Amr bin Luhai. Rasulullah SAW bersabda bahwa inilah lelaki yang pertama kali mengubah agama Nabi Ibrahim. Dialah yang membuka pintu kesyirikan bagi bangsa Arab. Namun dahulu, ia bukanlah sosok yang jahat. Amr bin Luhai adalah pemimpin yang dicintai. Di masa mudanya, Amr bin Luhai dikenal sebagai pemimpin Bani Khuza'ah yang adil dan dermawan. Ia suka memberi makan orang miskin, menolong musafir, dan memuliakan tamu. Jika ia berbicara, orang-orang mendengarkan. Jika ia memutuskan sesuatu, tak ada yang membantah. Amr adalah penjaga Ka'bah yang bijak, kata orang-orang Makkah kala itu. Ka'bah masih bersih dari berhala. Doa-doa masih tertuju kepada Allah semata, sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail. Namun ujian besar datang bukan melalui kebencian, melainkan melalui kekaguman. Perjalanan ke negeri Syam. Suatu hari, Amr bin Luhai melakukan perjalanan ke wilayah Syam. Di sana, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di tengah lapangan, berdiri patung-patung batu. Orang-orang di sekitarnya bersujud di hadapan patung itu, membawa persembahan, menangis, berharap hujan, dan rezeki. Amr bertanya kepada salah satu penduduk, "Hei, apa yang kalian sembah ini?" Ucap Amr. Orang itu menjawab dengan tenang, "Ini adalah perantara kami kepada Tuhan. Melalui mereka, doa kami akan dikabulkan," jawab si penduduk. Amr terdiam, hatinya bergetar. Bukan oleh kebenaran, tetapi oleh kekaguman. Jika mereka bisa mendapat kebaikan dengan cara ini, pikirnya, mengapa tidak kaummu di Mekah? Ia tidak bertanya kepada wahyu. Ia tidak bermusyawarah dengan orang soleh. Ia mengikuti prasangkanya sendiri. "Aku ingin membawa satu ke negeriku," katanya. Mereka memberinya sebuah berhala yang bernama Hubal. Selanjutnya, kesyirikan yang masuk ke tanah suci. Ketika Amr kembali ke Mekah, orang-orang menyambutnya dengan hormat. Ia berdiri di hadapan Ka'bah dan berkata, "Wahai kaumku, inilah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aku melihatnya membawa keberkahan." Ucap Amr. Tak ada yang berani membantah kala itu. Maka berdirilah Hubal di dekat Ka'bah. Lalu datang patung lain, dan yang lain lagi, hingga rumah Allah dipenuhi berhala. Amr bukan hanya membawa patung, ia mengubah agama. Ia mengharamkan hewan yang Allah halalkan. Ia menghalalkan yang Allah haramkan. Ia mengajarkan manusia berdoa kepada selain Allah, dan manusia mengikutinya tanpa bertanya sama sekali. Tahun demi tahun berlalu, generasi demi generasi lahir dalam kesesatan yang sama. Mereka tak tahu bahwa nenek moyang mereka dahulu bertauhid. Mereka hanya mengikuti apa yang diwariskan. Dan Amr bin Luhai, meski telah lama mati, tetap menanggung dosa mereka. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai di neraka. Ia menyeret ususnya sendiri. Dialah orang pertama yang mengubah agama Ismail." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Azabnya sangat berat karena dosanya tak berhenti saat ia mati. Pelajaran yang abadi yang bisa kita petik. Amr bin Luhai tidak memulai sebagai orang yang jahat. Ia hanya merasa dirinya tahu lebih baik. Ia mencampur agama dengan hawa nafsu. Dan karena ia seorang pemimpin, kesalahannya menjadi bencana bagi umat. Inilah pelajaran besarnya. Tidak semua yang tampak baik berasal dari kebenaran. Dan kesesatan yang diwariskan lebih berat dosanya daripada dosa yang dilakukan sendiri. Wah, serem banget ya.
Makanya ada yang bilang kalau kita mau belajar agama harus kepada ulama atau guru yang memiliki sanad langsung ke Rasulullah. Jadi keasliannya, kebenarannya terjamin. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.